Tanggung jawabnya siapa? Iya, gitu. ini yang membuat kenapa evaluasi selalu tidak pernah dijalankan. Karena salingan gitu, saling menjaga. Kalau dievaluasi, wah kita kena semua. Kena semua ini. Nah, jadi ini yang menurut saya gagal pemerintah, baik Kementerian Perhubungan, apalagi juga pariwisata dalam memahami aspek safety dari sebuah wisata bahari. Maksudnya begini, Prof. Cip. Ini kan kejadian yang udah kesekian kali. Iya. Kenapa yang kejadian sebelum-sebelum itu tidak pernah jadi evaluasi? Maksud saya, harusnya kan perketat. Anda mau operasional di sini, Anda harus punya safety lives, Anda harus punya ini, harus punya ini. Kalau nggak bisa. Nah, dari cerita Cipto tadi ya, saya nangkap, Sabandar sudah mengeluarkan. Tapi kan Sabandar siapa emangnya? Siapa lu? Siapa lu? Larang turis gitu loh. Ini turis pelatih Devisa. Valencia. Iya. Ini duitnya sekover ini. Uangnya euro gitu. Anda mau dianggap menghambat pariwisata? Nah, ini nih, yang Dilematis begini nih, yang ego sektoralnya ini. Terus, oke lah kata Sabandar ya kan, yang ngomong, mungkin ada otoritas kan, Labuan Bajo kali ada otoritasnya, pariwisatanya, gitu. Yang statusnya mungkin lebih tinggi dibanding Sabandar. Sebenarnya di daerah, berarti wilayah abu-abu dong ya? Iya. Penanggung jawabnya siapa? Iya, Gitu. ini yang membuat kenapa evaluasi selalu tidak pernah dijalankan. Karena salingan gitu, saling menjaga. Kalau dievaluasi, wah kita kena semua. Kena semua ini. Nah, makanya Priok nasi bisa terganggu. Makanya melalui platform ini saya mendesak habis ini diadakan audit lah atau semacam investigasi. Ya, jangan cuma sekedar berhenti aja ya. Iya, oke. Nanti ada viral pelatih datang bawa dari Valencia, jemput, pulang dah beres. Business as usual. Jangan lagi. Kita tanggung jawab untuk semua pengobatan, pengiriman, semua tanggung jawab kita. Terus setelah itu muncul lagi. Di sini harus keluar pernyataan, saya siap mati untuk negara ini. Dari Menhub maksudnya. Tapi Menhub udah ngomong belum? Belum. Ya. Menhub jarang ngomong ini. Iya, enggak kan. Menhub dia tidak akan masuk ke sini. Kenapa? Karena ini kan daerah yang bisa backfire ke dia juga gitu loh. Kalau dia ngomong begini, kita pecat Sabandar atau kita ganti Sabandar tanpa menyinggung-nyinggung Kementerian Pariwisata kan. Ini dia tidak akan, dugaan saya dia tidak akan ngomong. Dia akan, udahlah. Seiring waktu ini akan dilupakan orang. Prof, kejadian yang Labuan Bajo ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya. Kita lihat tipikal wilayah pariwisata yang ada kaitan sama laut, rata-rata kayak begitu. Nggak usah jauh-jauh dah, itu Kepulauan Seribu. Kita bisa naik dari Ancol yang pakai boot. Kita juga bisa naik dari Muara Angke. Kalau Muara Angke itu kapalnya kapal kayu juga ada. Tradisional. Tapi ada ini juga ada bootnya. Dan kadang saya nggak tahu tuh. Saya pernah berangkat dari Muara Angke. Berangkat aja, nggak ada pemeriksaan. Dikasihin jaket nggak? Enggak. Kan refreshnya ada di gantung-gantung aja. Kita nggak ada. Terus ombaknya ini gitu kan. Itu juga. Nah, sebetulnya kan orang perhubungan sudah tahu. Orang-orang Sabandar itu ya mereka tahulah. Tugasnya tahu gitu. Tetapi kan yang lemah itu kan penegakan aturannya. Kalau nggak pasang jaket, jangan berangkat ya. Harusnya gitu. Jaket pelampung itu kan. Kita dipakai jaket ketika cuaca buruk. Iya. Ayo pakai jaket berebutan. Iya. Gitu. Sementara idealnya kalau kapalnya kecil ya udah langsung dipakai. Kapan mau persiapan kalau dia kan kapal kecil tuh udah langsung aja kebalik gitu. Nggak kayak Titanic. Iya, Titanic kan butuh waktu, proses waktu gitu. Iya, jadi bisa kumpul. Lah ini perahu. Jadi langsung pakai habis pelampung sudah nggak ada boleh lagi penumpang tambahan. Kapal berikutnya. Nah, ini yang siapa yang mau menegakkan ini? Dan parahnya pasca kejadian tanggal 26 itu, 29 kejadian lagi. Oh iya? Dwi Anjani nama kapalnya. Cuma bedanya
nggak ada korban gitu. Tapi kan ini kan terulang Iya, artinya terulang. kan. Kapalnya Di pulau yang Di sama. situ juga di perairan Labuan Bajo juga. Oh, makanya dihentikan sementara ya. Iya. Nah, sekarang dihentikan. Terus setelah itu ngapain? Iya. Apa harus moratorium atau harus apa gitu loh? Karena ini kan tidak menyelesaikan masalah juga. Dihentikan. Katakanlah mungkin pertimbangannya cuaca. Ini Menteri Pariwisata suka bilang ini cuaca buruk katanya gitu. Makanya Bali sepi gitu ya kan. Nah, setelah cuaca membaik, apa ada perbaikan? Kan kita nggak tahu juga gitu loh. Ini yang menurut saya menjadi masalah. Yang saya suka heran kemarin ada statement kapal murni karena cuaca buruk. Iya. Belum diinvestigasi. Iya. Sudah menyalahkan. Udah Iya. menyalahkan cuaca. Menghitamkan. Gitu. Kapal itu ya, Prof. Kalau kapal itu baik bangunannya, dia bisa saja terbalik, tapi stabilitasnya akan membawa dia kembali. Kembali lagi. Iya. Kalau ini begitu kena ombak Langsung, iya. langsung Iya, langsung. Jadi kapal itu memiliki stabilitas kata orang-orang ahli kapal. Jadi kapal nih masuk dihantam ombak 7 meter. Kapal langsung tertutup oleh air laut sepenuhnya. Ya kapal oleng. Iya. Malah mungkin dia bisa terbalik. Tapi stabilitas dia bagus, dia balik lagi. seperti semula. Seperti semula. Nggak, maksud saya gini, Prof. Pernah nggak ada investigasi? Saya melihat ada perbedaan antara investigasi pesawat terbang Iya. dengan investigasi kapal laut Iya. atau perahu. Iya. Kalau pesawat terbang itu kan detail, Iya. KNKT datang, Iya, iya. prosesnya. Nah kalau di laut tuh kayak ya udah, nggak Nah, jarang gitu loh saya. iya, Saya lihat berapa jumlah penumpangnya, berapa gimana aturannya, pilot nakodanya itu Nakodanya. diwawancara siapa aja, mualim segala macam tuh nggak pernah deh saya. Nah, jadi yang lebih parahnya tuh lagi begini. Belum ada investigasi, nakoda sudah jadi tersangka. Ah, kalau pilot kan belum tentu Iya. hari itu dia. Enggak. Tapi dalam berbagai kasus kecelakaan kapal, pilot nakodanya beberapa jam kemudian sudah dikerangkeng oleh polisi, dijadikan tersangka, masuk tahanan. Nah, kelihatan kan Iya. bagaimana menyedihkannya kalau sudah tiba di urusan laut. Laut. Padahal kita katanya jangan boleh memunggungi laut. Laut ya, ini udah bukan memunggungi lagi, membenamkan sudah. Katanya mau jadi apa? Poros maritim Paris dunia. maritim ya. dunia. Konsepnya kan dulu. Bayangkan di beberapa waktu yang lalu kan ada kapal feri juga, kapal yang ngangkut penumpang juga di Sulawesi Utara. Kan? Ya. Itu belum apa-apa, kapten kapalnya, nakodanya sudah jadi tersangka dulu. KNKT belum turun, belum apa gitu loh. Bayangkan, itu yang pertama ya. Yang kedua, kapal-kapal kita ini kan banyak kapal yang nggak jelas. Kapal tuh punya SIM nggak sih sebenarnya? Punya STNK segala macam. Iya, kapal itu kan, malah kapal itu sebetulnya, karena dia angkutan yang paling tua dalam sejarah peradaban manusia. Iya. Dia itu diatur berlapis-lapis. Misalnya lambungnya ada sertifikat, ini ada sertifikat, alat-alatnya ada sertifikat. Semua lengkap sebetulnya. Tetapi kan yang menjadi persoalan di Indonesia ini, siapa yang mau menegakkan aturan? Kalau sertifikat itu katakanlah sudah expired. Kan nggak jelas. Tapi kayaknya memang kapal laut itu, kalau dalam angkutan mudik aja, itu kayak dipandang sebelah mata. Iya. Beda sama Pesawat. Pesawat, Karena terus lambat. bus, Iya. kereta. kereta tuh kayaknya priority. Kalau laut tuh, padahal yang pulang kampung naik laut tuh banyak sekali. Iya. Lihat aja Merak Bakahuni udah kayak apaan tuh, Iya, macet total. karena laut itu daerah yang dianggap jauh dari manusia, sehingga ya udah kita nggak usah ke laut deh gitu loh, karena kita nggak tahu bagaimana karakternya, kemudian bagaimana mengaturnya, kita nggak tahu. Akhirnya ya sudahlah,
seadanya. Ada aturan-aturan kan rata-rata adopsi dari aturan internasional kan, yang ada di laut kita. Ya, pesawat juga sama sih. Tetapi di pesawat itu ada penegakan aturan, ada law enforcement-nya. Di laut tuh kita punya sebetulnya, tapi siapa juga yang mau lihat di Labuan Bajo? Makanya tragedi Tampomas cuma jadi lagu doang ya. Iya. Ada ada Pelni dijadikan perusahaan yang dihukum? Tidak. Padahal kan yang operator Tampomas itu kan Pelni. Nah, kalau di pesawat itu kan ada bukan ASDP apa? Angkasa Pura yang ngelola bandara. Nah, kalau di Indonesia pelabuhan itu, pelabuhan besar, pelabuhan kecil itu yang ngelola siapa? Nah, ini lagi persoalan juga gitu. Banyak banget persoalannya. Iya. Misalnya begini, pelabuhan barang dikelola oleh Pelindo. Barang tuh. Barang. Terus Pelindo punya juga terminal penumpang di Tanjung Priok, Nusantara Pura. Oke, itu Pelindo. Tetapi kita geser ke Pemda, kita masuklah ke Labuan Bajo. Siapa yang punya dermaga? Nggak jelas kan. Pelindo bukan, ASDP belum Bukan. tentu. Pelni juga bukan. Pelni juga bukan. Walaupun nanti di fasilitas itu bisa saja kapal Pelni numpang sandar. Tapi juragannya siapa kan nggak tahu. Bisa saja tuh juga punya Pemda. Atau punya otoritas pariwisata yang dibikin khusus untuk itu. Atau punya ormas. Punya ormas ya kan. Balik lagi. Kan kita nggak tahu ya. Iya, kita nggak tahu gitu loh. Jadi kan akhirnya yang dibangun itu cuma tempat tambatan kapal. Bagaimana penumpang turun dari kapal, udah kita nggak mau tahu deh. Pokoknya lu mau sandar, bayar uang sandar. Misalkan kayak di Manado apa namanya? Bunaken. Bunaken. Di Bunaken, saya pernah ke Bunaken. Berangkat dari depan hotel. Ya. Ada loh. Berangkat dari depan hotel, Dermaganya berarti punya hotel. Punya hotel. Iya. naik speedboat, menuju ke Bunaken. Di Bunaken, yang nyambut, ya orang-orang celana pendek itu. Iya, iya. Udah. Begitu nanti di tengah-tengah ada kecelakaan, siapa yang tanggung jawab? Itu nggak jelas. Seharusnya kan yang punya alat angkutnya gitu loh, melekat di situ kewajiban kan, hak dia terima uang untuk ongkos. Tapi kan dia juga punya kewajiban, kewajibannya orang yang naik itu selamat sampai tujuan. Karena itulah dikasih pelampung, jaket gitu kan, kapalnya standar.